Tadi saya dengar-dengar tuh bahas BPJS, Ya. MBG itu kan lagi rame ya katanya, Lagi rame, BPJS, ya. PBI itu dihapuskan. Nah Ya. itu. Padahal kan menurut saya itu penting Pak Ustadz. Betul sekali. Karena sekarang kan MBG lagi banyak yang keracunan tuh, jadi bisa ditanggung BPJS kan. Aduh. Jangan sampai BPJS akhirnya dihilangkan, kemudian dia menjadikan BPJS itu atau mengalihkan dialokasikannya untuk MBG. Nah, itu berarti asas keadilannya hilang. Bagaimana cina kalau MBG diberhentikan dulu Masya buat pemulihan di sana cina gitu. Ya lama balik modalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami dalam program Ngewening Rasa bersama Jaga Walungan Media. Sakit tidak memandang siapapun, tidak memandang status, tidak memandang jabatan, dan tidak pula memandang si kaya dan si miskin. Sakit akan datang dan tiba di saat kita merasa lemah dengan daya tubuh yang sangat rentan terhadap penyakit. Di samping itu, kelaparan pun luar biasa sangat menguras energi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita akan berbincang membahas mengenai program saluran dari pemerintah, yakni BPJS dan juga MBG, yang insya Allah keduanya mudah-mudahan kita bisa cerna bagaimana dari sudut pandang Islam mengenai dua hal tersebut. Mari kita bahas dalam program Ngawening Rasa bersama Jaga Walungan Media. Baik Ustadz, ini Masya Allah kita berjumpa kembali bersama Ustadz Rafiq. Alhamdulillah. Ini luar biasa Ustadz, gimana puasanya lancar Ustadz? Alhamdulillah puasanya lancar, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran dan kesuksesan nih. Alhamdulillah ya, kita sudah diberikan kemudahan, kelancaran, semoga ibadahnya juga diberikan kekuatan untuk senantiasa dilaksanakan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah ini Ustadz, ini luar biasa Ustadz, dalam momentum Ramadan tahun ini ya setidaknya kita bisa membahas dalam podcast yang luar biasa ini mengenai unek-unek saya nih. Dan mungkin ada beberapa juga yang masih penasaran karena ada suatu momen ya bagaimana BPJS ya yang PBI itu Oke, baik. yang dicabut ya. PBI ya, penerima Ya. bantuan iuran ya, Ya. dari pemerintah. Baik. Nah itu dari sudut pandang Islam dulu. Nah kita bahas BPJS dan juga MBG Ustaz. Baik. Ini kita berbicara BPJS terlebih dahulu. Baik. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, terima kasih Gus Wildan, sahabat Jaga Walungan Media program Ngawening Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Gus Wildan dan sahabat Jaga Walungan Media, program Ngawening Rasa yang semoga Ramadan ini senantiasa Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan dalam melaksanakan ibadahnya senantiasa terus ditingkatkan. Mumpung ini sedang Ramadan, Allah berikan panen pahala, Allah berikan pahala sunnah pahala wajib gitu ya, ibadah sunnah berpahala wajib, dan ibadah wajib Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi yuk semangat terus beribadah begitu ya. Salah satu bentuk dari beribadah adalah kita menjaga kesehatan tubuh kita.
Karena seyogianya Allah Subhanahu wa taala itu paling tidak memberikan kita 3 bekal ya. Yang pertama adalah bekal jasad kita, bekal tubuh ini Allah berikan bekal ketika kita hidup ini perlu kita jaga. Kita jaga kesehatannya, kita jaga pola makannya, kita jaga pola tidurnya, aktivitasnya agar seimbang begitu ya, sehingga tadi di awal seperti yang gue sampaikan, kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga itu sehingga tubuh kita senantiasa sehat. Allah juga berikan bekal berupa akliyah, akal kita, dan Allah juga berikan bekal berupa qalbiyah, atau hati kita. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai bekal jasad yang Allah berikan kepada kita ya. Dan sesungguhnya Allah memberikan kita bekal jasad itu adalah sebaik-baik ciptaan gitu ya. Fi ahsani takwim begitu ya. Sebaik-baik penciptaan kita ini menurut Allah ya, bukan menurut pandangan mata manusia begitu ya. Yang berikutnya, Gus Wildan, perlu juga kita fahami ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara begitu ya. Salah satunya adalah jagalah sehatmu sebelum datang masa sakitmu gitu ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu menyoroti hal ini gitu ya. Menyoroti perihal tentang sakit gitu ya. Ini kita perihal sehat, perihal sakit, ini kita perlu perdalam itu semua gitu ya. Nah, sahabat sekalian, salah satu yang harus kita optimalkan itu adalah bagaimana kita menjaga kesehatan gitu ya, menjaga kesehatan tubuh, kesehatan pikiran gitu ya. Sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa mengoptimalisasi kesehatan ini, sehingga apa, ibadahnya lancar gitu kan ya, fisiknya kuat gitu ya, jadi seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, berbicara mengenai tadi ya program pemerintah yang menurut saya ini sangat bagus, salah satunya adalah pemerintah menghadirkan BPJS ya, BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, merupakan sebuah lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial. Dulu mungkin ada jam sostek begitu ya, zaman-zaman orang tua kita tuh ya. Nah, kemudian pemerintah mengakumulasikan, mencari formula yang terbaik, muncullah BPJS. Paling tidak ada 2, BPJS Kesehatan, yaitu jaminan pelayanan kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian, yang di mana itu ada bagiannya BPJS Ketenagakerjaan. Itu sistemnya gotong royong. Gotong royong tuh berarti udunan, patungan, iuran gitu ya. Kenapa? Sehingga ada istilah yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang kurang mampu. Ini bagus sebetulnya, niatannya sangat bagus. Nah, dalam Islam BPJS ini boleh kita katakan adalah sebuah muamalah ya, sebuah muamalah, dan semua hukum asal muamalah adalah mubah atau boleh selama tidak mengandung beberapa unsur nih, Gus Wildan ya, tidak mengandung unsur riba, tambahan yang zalim dan dalam transaksi, kemudian tidak mengandung unsur goror begitu ya, tidak jelas atau tidak pasti yang berlebihan gitu. Kemudian tidak ada maisir, atau maisir atau judi ya. Ini lagi booming juga nih di Indonesia sekarang ini, ada judol ya. Tidak mengandung itu tuh, tidak mengandung spekulasi. Jadi nggak jelas juga begitu ya. Kemudian tidak mengandung kezoliman atau zulmun gitu ya, kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam kebatilan ya, dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah begitu. Sehingga ayat ini menjadi dasar bahwa BPJS ini konsep dasarnya bagus, yaitu ta'awun.
tolong menolong. Ketika saya belajar sesama muslim ini, paling tidak kita ini ada kewajiban 4T. Ya, supaya ringkas nih kan penonton kita nih sahabat Jaga Walungan banyak juga nih yang Gen Z begitu ya, milenial. Biar mudah kita singkat saja 4T. Apa saja tuh? Yang pertama adalah ta'aruf. Sesama muslim itu harus saling mengenal. Ta'aruf. Kata tim IT nih Kang Syaihu ya. Ya. Tak kenal maka tak cinta kan biasanya begitu. Tak Tapi sayang, kata Kang tak sayang begitu ya. Tapi kata Kang Sehu bukan, katanya tak kenal maka ta'aruf. Jadi saling mengenal akhirnya. Sudah ta'aruf kan nanti khitbah. Tinggal Bagaimana ditunggu nih kapan tanggal nikahnya nih. Ya ini kan kita selipin doa yang terbaik untuk salah satu tim IT kita nih ya. Kemudian yang kedua, setelah kita saling mengenal, sesama muslim itu harus saling mengenal, li ta'arofu kata Allah itu, kita ini harus saling mengenal. Yang kedua, itu kita ini harus saling tafahum, harus saling memahami. Oh iya, namanya Gus Wildan. Gus Wildan ini karakternya begini, pembawaannya begini. Oh iya, kadang tubuhnya sensitif kena udara misalnya tuh gitu ya, gampang sakit dan lain sebagainya. Ini sesama muslim ini luar biasa gitu ya. Allah suruh kita, Rasul perintahkan kita ini harus saling memahami gitu ya. Nah, itu adalah keindahan Islam memandang sesama al-muslim akhul muslim itu ikhwah, saling bersaudara gitu ya. Tadi yang pertama apa? Ta'aruf, saling mengenal. Kemudian yang kedua tafahum, saling memahami. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah ta'awun. Nah, tadi yang kita bahas di awal, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan menolonglah kamu dalam kebaikan gitu ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Gitu, tidak boleh tolong menolong dalam hal yang keji gitu ya, dalam hal yang tidak baik begitu ya. Nah, ada yang keempat. Yang keempat itu apa? Takaful. Takaful itu artinya adalah saling menanggung beban. Kan ada peribahasa ringan sama dijingjing, berat sama dipikul begitu ya. Jangan ini dibalik gitu ya. Peribahasanya suka dirubah nih kalau anak-anak di zaman sekarang. Ringan gua yang jinjing, berat lu yang pikul. Jangan begitu ya. Harus seimbang begitu ya. Nah, 4T ini, yang ketiga ta'awun itu menjadi dasar. Dasar dari BPJS. Kemudian yang keempat juga menjadi dasar, yaitu takaful. Nah, takaful di sini adalah asuransi syariah. Sistemnya solidaritas sosial dalam Islam, kemudian konsepnya jaminan sosial dalam masyarakat Islam. Ini bagus begitu ya. Karena dana dikumpulkan dari peserta, digunakan untuk peserta yang terkena musibah, berbasis solidaritas bukan semata-mata bisnis. Iya, begitu Gus Wildan. Ini menarik ya. Tadi Ustadz Rafiq sudah memberikan ringkasan untuk mengingat ya, 4T itu 4T. Luar biasa ya. Iya. Berarti yang pertama ta'aruf. Makanya di sini kenali dulu ya. Betul, kenali dulu. Ini kan tadi yang saya utarakan itu mengenai BPJS ya, dan juga ada MBG juga kan. Oh, Masya Allah. Ini fenomena masyarakat yang memang saat ini sedang ngetren ya. Terlepas dari apapun ya, tanpa menghakimi dan juga tanpa menyudutkan pihak-pihak manapun. Di sini yang kita bahas itu mengenai sudut pandang Islam ya, Ustaz. Jadi tadi ada ta'aruf, kemudian tafahum, ta'awun dan takaful ya. Itu keempat T itu memang luar biasa untuk kita cerna ya, supaya kita memahami sudut pandang Islam mengenai kebijakan dari pemerintah. Ini karena kita sayang ya terhadap pemerintah, bukan kita ingin mengkritisi pemerintah itu karena kita benci, bukan. Jadi tanda sayang seseorang itu salah satunya itu mengingatkan ya. Iya, jadi kalau ada orang yang dia bilang sayang tapi kalau dia tidak pernah diingatkan, itu tanda sayangnya itu perlu dipertanyakan, diragukan.
Karena bukan berarti sayang akhirnya dibiarkan terjerumus gitu ya. Nah, ini adalah bentuk sayang kita kepada pemerintah. Memang akhir-akhir ini lagi marak ya. Dulu marak BPJS mungkin tahun-tahun sebelumnya. Iya. Nah, sekarang lagi rame mengenai MBG, makan bergizi gratis. Ini juga bentuk kehadiran negara untuk rakyatnya. Ini sangat bagus ya. Jadi bentuk tanggung jawab negara untuk rakyatnya itu kan ada banyak ya. Karena kan sesungguhnya dalam Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas urusan mereka, begitu ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya dalam Islam negara atau ulil amri itu memiliki kewajiban menjamin perlindungan jiwanya atau hifzun nafas, kemudian menjamin perlindungan hidupnya, keberlangsungan hidup atau hizbul mal, dan kemudian kebutuhan primer rakyat termasuk kesehatan. Jadi ulil amri ini perlu menjamin itu semua. Dan MBG atau makan bergizi gratis dan BPJS itu masuk dalam tujuan negara, tanggung jawab negara, begitu ya, untuk rakyatnya. Ini bagus dua-duanya. Tapi jangan sampai kehadiran MBG ini menjadikan tidak optimal kehadiran BPJS. Nah, menurut kajian fikih ini perlu kita kaji ulang, gitu ya. Perlu kita evaluasi kembali karena dua-duanya adalah bentuk kehadiran pemerintah dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Begitu, Gus. Nah, ini kebetulan ada teman gimana? saya juga nih. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Waalaikumsalam. Damang. Adeza, Masya Allah. Damang. Saya diapit orang-orang yang hitam ini ya. Aduh, kita bajunya. Hitam bajunya maksudnya ya. Nih, tadi saya langsung ngebut ke sini. Wah, Masya Allah. Gak macet enggak? Karena saya dengar soal pemerintah MBG. Sensitif banget telinganya ya. Ada yang lagi ngomongin pemerintah nih. OTW saya langsung di Iya, sini. kan ini juga Masya tadi Allah. di awal saya bilang unek-unek ya. Nah, makanya ini kesempatan yang luar biasa Ya. buat membahas Langsung ini. teng gitu. Sinyal tuh langsung Waduh. ada yang ngomongin pemerintah. Wah. Emang dunianya kayak Ternyata Pak Ustadz udah ngomongin pemerintah. Ini kan tadi bentuk saya, bentuk saya gitu. ya. Tadi saya dengar-dengar tuh bahas BPJS, Ya. MBG itu kan lagi rame ya katanya. Lagi rame, BPJS, ya. PBI itu dihapuskan. Nah, Ya. itu. Padahal kan menurut saya itu penting Pak Ustadz. Betul sekali. Karena sekarang kan MBG lagi banyak yang keracunan tuh, jadi bisa ditanggung BPJS kan. Aduh. Sekalinya datang ya. Langsung ngegas gitu ya. Saya berbicara data Pak Ustadz. Iya, Barusan baik. tadi saya baca-baca ternyata udah mulai ramai lagi nih yang keracunan. Ya. Tapi katanya kata Pak Presiden kita, yang keracunan itu baru 0,00 sekian persen. Baik. Artinya masih berhasil programnya gitu. Tapi Iya. kan itu yang 0,00 sekian persen itu 28.000 lebih gitu kan yang keracunan. Betul. Padahal itu kan bisa ditangani sama BPJS kalau nggak dihapuskan Iya. gitu kan. Keracunan tapi ditanggung BPJS gitu kan. Jadi itu gimana Pak Ustadz? Saya juga kadang heran ya. Saya itu di Ramadan kali ini tuh ingin sekali menjaga ucapan saya Iya. untuk tidak mengkritik pemerintah, tapi ada aja bahan ya. kritiknya itu. Bahan obrolannya. Nah, itu Pak Tapi Ustadz. dapat MBG kan tadi? Enggak, saya mah Oh, enggak. dapat sih. Terima kasih. Terima kasih dapat. Masya Allah. Cuman sebetulnya bukan itu yang itu ya. saya inginkan, tapi ya kalau dikasih alhamdulillah. Alhamdulillah. Mentahan? Ya lebih bagus mentahannya lah. Hidup guru honorer. Waduh, ini ada banyak titipan pesan kayaknya ya, Masya Makanya Allah. saya juga lucu tuh yang ada yang komentar, kenapa sih MBG nggak diuangkan saja, lumayan kan buat takjil Iya, gitu kan. benar. Masya Allah. Nah, itu Betul. luar biasa. Ustaz, bagaimana Ustaz menurut pendapat Ustaz? Baik, Gus Wildan, Adeza, coba kita tarik nafas dulu ya. Nah, dah. Iya ya, baik, bahwa yang pertama sekali lagi pemerintah itu bentuk kehadirannya terhadap rakyatnya, atau kalau dalam bahasa Islam itu ulil amri itu
bentuk kehadiran terhadap rakyatnya itu paling tidak itu hadir bertanggung jawab terhadap beberapa hal. Yakni tadi hifzun nafas gitu ya. Dia menyatakan bertanggung jawab atas rakyatnya, salah satunya menjaga perlindungan diri ya. Kemudian hifzul mal ya. Dia juga menjamin keberadaan masyarakat itu, menjamin keberlangsungan hidupnya. Kalau bahasa sederhananya mungkin sandang, pangan, papan begitu ya. Artinya prinsip-prinsip ini satu dulu harus digarisbawahi bahwa pemerintah harus hadir. Ya, kalau tidak hadir berarti kan bertentangan dengan prinsip itu secara Islami, dan kemudian berarti dia tidak tidak ready, tidak siap untuk menjadi pemerintah begitu ya terhadap rakyat-rakyatnya begitu. Nah, yang kedua, kita harus mengedepankan pemerintah harus mengedepankan prinsip keadilan atau al-adl gitu ya, karena sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil gitu ya. Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. Artinya dua jaminan itu harus hadir oleh pemerintah. BPJS dihadirkan pemerintah itu sebagai wujud keberadaan pemerintah menjamin kesehatan rakyatnya gitu ya. Kemudian keberadaan pemerintah dengan adanya MBG juga menjamin keberlangsungan hidup dari sisi pangan begitu ya. Nah, ini harus dua-duanya terus adil. Dan adil itu bukan berarti sama rata. Kadang kita itu definisi anak-anak kan adil itu adalah sama rata. Kalau 10 kue dibagi 10 begitu ya, berarti 1 begitu. Nah, yang disebut adil itu sebetulnya kalau kita kaji menurut kajian Islam adalah adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, artinya ketika BPJS itu adalah kewajiban dari pemerintah, MBG juga merupakan kewajiban dari pemerintah. Ini harus adil ditempatkan. Jangan sampai BPJS akhirnya dihilangkan, kemudian dia menjadikan BPJS itu atau mengalihkan, dialokasikannya untuk MBG. Nah, itu berarti asas keadilannya hilang. Asas keadilannya hilang karena menghilangkan jaminan kesehatan demi jaminan pangan itu berarti mengorbankan hak dasar rakyat kita. Kemudian membuat rakyat miskin semakin rentan saat sakit. Kemudian bertentangan dengan keadilan distributif. Ya, Allah memerintahkan kita berlaku adil karena keadilan itu dekat dengan takwa. Huwa aqrabu littaqwa. Keadilan itu dekat dengan takwa. Sehingga kalau pemerintah ini ingin menjamin hak-hak rakyatnya, berarti itu dia harus seimbang. Dia juga menghadirkan kesehatan lewat BPJS, dia juga menghadirkan pangan lewat MBG begitu. Dan tidak menghilangkan anggaran pendidikan. Karena pendidikan juga bagian dari tanggung jawab pemerintah atau hak rakyat begitu ya. Sehingga 3 item ini harus menjadi kebutuhan primer, kebutuhan dasar begitu ya. Karena kan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan bahwa muslim itu kan harus kuat ya. Ya, bahkan orang-orang mukmin saja tidak cukup, orang beriman saja tidak cukup. Jadi al-mu'minul qawi gitu ya. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik, khairun, lebih baik dan lebih dicintai Allah gitu ya. Ketimbang mukmin yang lemah. Artinya lemah itu kan boleh kita definisikan lemah pendidikannya, lemah kesehatannya, lemah pangan gitu ya, asupannya, sehingga tiga-tiganya bentuk kehadiran pemerintah untuk rakyat. Begitu, Adeja. Sebetulnya saya juga bingung Pak Ustadz melihat, ya mungkin melihat pemerintahnya sekarang ya.
ini masyarakat itu yang perlu diperbaiki sebetulnya pendidikannya, kesehatannya, tapi yang mau dibenerin katanya gentengnya Pak Ustadz. Nah, Jadi ada program genteng asbes diganti sama genteng tanah liat katanya. Masya Allah. Nah itu apalagi Pak Ustadz, maksudnya kalau kita berbicara masa kepemimpinan Islam zaman dahulu, Ya, Masya itu Allah. tentunya mungkin ada program-program pemerintahnya lah seperti itu. Nah, apakah memang di zaman terdahulu juga ada program-program yang seperti itu Baik. kepada rakyat, katakanlah seperti Ya. itu? Jadi yang pertama, orang yang harus kita jadikan rujukan, orang yang mungkin kalau disebut sekarang influencer, Nah. yang bisa nge-influence masyarakat, itu ya Rasulullah. Karena orang yang mulia yang ditunjuk oleh Allah dari sekian jumlah manusia yang ada di muka bumi ini, kan beliau yang harus kita jadikan rujukan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dijadikan uswah, dijadikan rujukan, dijadikan sebagai tolak ukur ya beliau begitu. Nah, kemudian beliau ini kan menata dirinya itu, kemudian juga menjadikan kepemimpinannya ini sumuliah, kepemimpinannya ini sangat luar biasa. Dia juga sebagai kepala rumah tangga, dia juga sebagai kepala pemerintahan, dia juga sebagai panglima perang, bayangkan begitu ya. Dia menjamin itu semua. Bahkan ketika dulu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diboikot ya, kan yang ada di otaknya tuh bukan dirinya, tapi umatnya kan gitu ya. Bahkan dia rela menahan dirinya kehausan dan kelaparan, yang penting umatnya ini kan terselamatkan begitu. Nah, kehadiran pemerintah zaman Rasulullah SAW sampai akhirnya menjadi kuat karena beliau tidak mementingkan diri sendiri dulu, tapi mementingkan umatnya. Bahkan kalau kita baca riwayat kan sungguh luar biasa ya pengorbanan beliau. Bahkan ketika nyawa hendak diambil oleh Allah kembali begitu ya, pulang melalui peran dan tugas malaikat Israil begitu ya, yang ada di kalimat terakhir beliau apa? Ummati, selalu umatnya begitu ya. Bukan keluargaku gitu kan ya. Bukan pengikut jabatan yang ada di sekitarnya begitu ya. Bukan kebun sawitku. Masya Allah, begitu. Bukan harta, bukan tahta begitu ya, tapi umatnya gitu ya. Saya pernah dengar berita itu loh. Bener ya, ada ini. Ada ya. Karena zaman dulu mungkin zaman Rasulullah tidak ada sawit ya, mungkin belum mungkin ya. Adanya kurma gitu ya. Kurmaku tidak ya. Tidak ya. Enggak. Tapi umatku ya. Umatku. Iya. Berarti mengutamakan rakyat di Betul. atas dirinya sendiri. Betul, kepentingan rakyat itu, kepentingan umat itu dia jadikan kepentingan yang nomor satu. Ya. Bahkan saking luar biasanya beliau gitu ya. Banyak orang-orang yang terkagum-kagum oleh beliau, dan beliau dijadikan sebagai rujukan sampai sekarang, bukan hanya oleh kita sebagai umat Islam, tapi oleh umat-umat agama yang lain. Begitu. Luar biasa Ada Jaya. Ini Ramadan tahun ini ya, Ramadan ini berbicara tahun ini ya, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi ya. Apalagi ini luar biasa bencana yang merajalela dari mulai Sumatera, Aceh. Katanya kan ada komentar-komentar juga tuh. Bagaimana cina kalau MBG diberhentikan dulu buat pemulihan di sana, cina gitu. Ya lama balik modalnya. Itu jadi apa ya? Memang unsur-unsur ketiganya ya. Ketiga itu kan tadi BPJS, kemudian MBG dan juga pendidikan. Itu memang semuanya penting ya, Sad. Penting, betul sekali. Kalau skala prioritas, lebih prioritas yang mana, Sad? Baik, jadi yang harus kita fahami dulu akar masalahnya dulu. Akar masalahnya kan negara kita ini hadir dengan
jumlah penduduk yang sangat luar biasa besar. Kemudian juga dengan tingkat kehidupan ekonomi yang berbagai macam begitu ya. Kompleksitas bukan hanya sekedar pendidikan, ekonomi, semuanya kompleks sekali bangsa ini. Kemudian juga negara kita kan sangat luas gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote gitu kan, sangat luar biasa, besar sekali. Artinya kita perlu pemimpin yang cakap, yang bukan hanya dia pintar ya, tapi dia juga mengerti akan kehadiran dirinya untuk masyarakatnya, akan kebutuhan masyarakatnya. Jadi kalau tadi ada kalimat skala prioritasnya apa sih begitu ya. Nah, kalau menurut saya yang perlu dipahami oleh seorang Amirul Mukminin begitu ya, seorang amir, seorang pemimpin, seorang imam adalah dia mengerti kebutuhan rakyatnya. Apa skala prioritasnya? Skala prioritasnya paling tidak 3 yang tadi itu jadi skala prioritas, karena permasalahannya tuh sangat kompleks kan. Jadi paling tidak dia menguasai mengenai bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat dari sisi pangan, kemudian juga dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi kesehatan. Ini kan kebutuhan dasar, kebutuhan primer. Karena menghilangkan satu daruriyat demi daruriyat lain tanpa jaminan pengganti setara adalah keliru secara hukum fikih. Jadi misalnya tuh, cukup ini aja kesehatan. Yang penting sehat misalnya tuh, pangan nggak mesti, pendidikan nggak mesti. Kan kalau pangannya buruk, kesehatan juga ikut tidak bisa. Kemudian kalau kesehatan dioptimalisasi, pangan dioptimalisasi, pendidikan kemudian juga dihilangkan, kan nggak bisa menjaga kesehatan, nggak bisa makan, cari pekerjaan segala macam kalau pendidikannya tidak dioptimalkan. Jadi ketiga kebutuhan dasar ini menurut saya sangat penting. Yang nggak penting itu masuk tentara gabungan yang ciptaan Amerika itu kayaknya. Masya Allah. Itu kan Adeja, anggaran juga Pak Ustaz. Kenapa Adeja, Gus Wildan, anggarannya nggak dipakai ke yang penting gitu kan? Apalagi kan ada katanya isu-isu bahwa itu tuh tugasnya salah satunya melucuti Hamas katanya. Ya Sedangkan Allah. selama ini kan yang kita tahu Hamas itu yang membela rakyat Palestina. Masya Allah. Ya walau alam mungkin ya Iya. teknis di lapangannya seperti itu. Cuman desas-desus yang ada di berita tuh seperti itu Pak. Kalau saya dari lembaga yang menaungi pendidikan begitu ya, kemudian juga berbasis dunia pendidikan Islam, pesantren. Dulu ada istilah BOP itu sangat seneng karena BOP-nya bantuan operasional pendidikan. Seneng ya BOP-nya tuh, karena setiap BOP masuk tuh santri teropeni gitu ya, terawat dengan baik, kemudian guru-gurunya juga asupan segala macamnya terlaksana dengan baik gitu ya, gaji guru dan lain sebagainya kalau BOP lancar tuh ya. Tapi sekarang Kalau BOP yang tadi dibahas mungkin beda BOP-nya. Jadi board of peace ya. Ini kan sebuah gagasan pemerintah Amerika begitu ya, dalam hal ini Presiden Trump begitu ya. Jadi ingin menyepakati semua negara itu bahwa harus ada perdamaian antara Palestina dengan Israel. Nah, kalau saya boleh menganalogikan begini. Kita punya rumah. Kemudian tiba-tiba ada maling. Ada maling nih. Kemudian maling ini mencaplok rumah kita, mengambil barang-barangnya. Bahkan maling ini mengakui bahwa rumah itu adalah rumahnya. Nah, kemudian kita sebagai yang punya rumah protes. Kamu maling gitu ya. Kamu mengambil harta saya gitu ya. Kemudian maling ini lapor ke aparat misalnya tuh begitu ya. Kata aparatnya tuh, gimana kalau kita damai aja? Nah, bikinlah. Kalau kita bisa analogikan dengan bahasa sederhana ya. Jadi kita damai ya. Kamu yang punya rumah dengan maling damai. Nah, perdamaiannya kita yang bikin. Ya. Silahkan yang maling boleh ngambil apa yang ada di rumah. Yang punya rumah harus menerima kalau maling ngambil. Jadi secara sederhana kan kebulak-balik pikirannya. Harusnya kalau mau ada semacam perdamaian,
ya malingnya ditangkap dong. Kemudian ini kan menurut asas Islam ya, itu kan apalagi kalau dalam hukum Islam ini dari mulai gunting kuku gitu ya, sampai mohon maaf potong tangan, potong leher, itu kan ada aturannya. Ya. Ini suruh damai gitu ya. Kan ini kebulak-balik pikirannya. Sehingga menurut saya apa yang tadi disampaikan oleh Adeja ini juga bentuk keresahan kami begitu ya. Bentuk keresahan kita harus optimal. Bagaimana menghadirkan tadi ya BOP ini dalam wacana yang lebih baik gitu ya. Perlu dikaji ulang. Yang kedua kan betul tadi ada anggaran negara yang dikeluarkan. Katanya nggak sedikit juga ya, anggaran negara. Ribuan apalah gitu ke pokoknya nama. Pokoknya nama itu kalau dipakai buat beli otak-otak, bisa penuh ya pokoknya masa. Iya, jaga walungan kayaknya ketutup ya. Ketutup otak-otak. Tapi katanya BOP yang pendidikannya malah diefisiensi kan? Aduh, kenalan. Katanya. Saya nggak tahu gitu mah. Ya tapi luar biasa ini bentuk perhatian kita. Ya, bentuk kasih sayang bentuk kita. Kasih sayang. Betul, karena memang ya banyak gitu kita mendengar desas-desus, kabar-kabar miring gitu ya. Yang pasti kita sebagai rakyat ya mungkin punya gambaran dan pandangan masing-masing untuk bagaimana mencerna kondisi yang terjadi saat ini. Karena memang sejatinya sebagai seorang rakyat ya, katakan manusia, kita kan ada pikiran yang harus dicerna secara logika juga gitu kan. Bagaimana kadang nafsu itu muncul kan ketika di saat kita kritis ya, dengan situasi ekonomi yang mencekam gitu kan, akhirnya merambat kemana-mana gitu kan, mengeluh sana sini, pinjam uang sana sini, ketika ada keluarga yang sakit mau berobat malah diberhentikan gitu kan, diputuskan, mau dapat MBG ya kesulitan juga gitu kan, karena beda-beda gitu kan, bahkan ada yang ketakutan keracunan juga. Iya, tadi ya, Masya Allah. Itu memang harus kita sikapi bersama bagaimana untuk mencari solusi terbaik terhadap hal itu gitu kan. Jadi mari kita dukung dan doakan pemerintah bisa berjalan dengan sebaik mungkin dan mungkin memperbaiki beberapa mekanisme yang terjadi. Betul sekali. Karena kita tidak menghakimi siapapun, tidak menyudutkan siapapun, apalagi pemerintah. Yang kita harapkan kita bisa berjalan sesuai koridor yang ditetapkan oleh agama. Karena kita akan selamat dan sejahtera ketika kita mengutamakan keadilan ya. Dan karena memang di Pancasila juga kan ada keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi insya Allah mudah-mudahan sedikit pencerahan dari Ustadz mengenai BPJS dan juga MBG di Ramadan tahun ini juga insya Allah mudah-mudahan kita bisa terus memaksimalkan ibadah dan juga memaksimalkan seluruh rangkaian ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan keturunan yang soleh-solihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ketika wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Ustaz, mohon doanya ya untuk kita semua di sini dan juga masyarakat yang lainnya. Baik, sahabat Jaga Walungan Media dan semua yang menyaksikan program ini, begitu ya. Semoga kita senantiasa dapat mengambil hikmah dari apa yang sedang kita bicarakan, dan kami juga sangat meyakini bahwa hal yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu itu mutlak datangnya dari Allah, dan mutlak pula apabila ada hal-hal yang salah itu adalah murni dari kekhilafan kami sebagai manusia. Karena sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Mari kita tundukkan hati kita sejenak, mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb,
kami hadir di sini bersimpuh di hadapan-Mu karena kami yakin ya Allah, kami ini adalah makhluk yang lemah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa dalam Ramadan ini mengoptimalkan ibadah kami. Jadikanlah kami terhindar dari hal-hal yang buruk ya Allah, sehingga kami senantiasa dapat optimal dalam menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa pemerintah kami. Jadikan mereka ya Allah pemimpin yang adil terhadap rakyatnya ya Allah. Apapun tanggung jawab yang mereka emban ya Allah, semoga Engkau mudahkan ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tajhalul hazna illa syi'ta sahlan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memudahkan. Oleh karenanya mudahkan segala urusan kami ya Allah, segala urusan pemerintah kami ya Allah, segala urusan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Semoga mereka senantiasa ada di jalan-Mu ya Allah, karena kami yakin sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha membulak-balikan hati. Jadikanlah hati pemerintah kami, pemimpin kami tetap dalam naungan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik sahabat Ngawaning Rasa dimanapun berada, ketika dunia mau berantakan, mari kita ngawaning rasa yang insya Allah tidak perlu menjadi siapapun, tidak perlu ingin dilihat oleh siapapun, apalagi dipuji. Berbuatlah kebaikan dimanapun berada, menolong sesama, kemudian membantu sesama yang kesusahan ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun itu akan berbalas kepada kita. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.